Sungai adalah salah satu sumber kehidupan dan bencana yang terbesar itu dari sungai. Nama saya Nusep Supriyadi, salah satu pendiri di Selok Bantaran. Yang jelas Cikapunung ini juga ikon kota Bandung. Ini harus jadi sungai yang bersih dari sampah dan generasi-generasi yang akan datang itu yang terpenting. Cikapunung ini sumber kehidupan kota Bandung juga sekarang. PDAM hampir semua airnya di sini juga nih untuk Bandung Utara. Sekarang kalau tidak kita rawat, kita jaga, siapa lagi yang akan menjaga? Kalau hanya sekedar kita mengambil air tanpa solusi kita ya untuk kembalikan air ya, karena air juga Cikapunung akan hilang dengan sendirinya kalau emang tidak ada yang merawat. Dan itu akan jadi bencana menurut saya kalau air ini kering. Sekali datang banjirnya kebayang. Keprihatinan kami setiap hari dari sampah, dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang sangat sudah kritis. Dulu kita bersih-bersih sungai, setelah sekian lama berjalan itu ternyata ya ada titik jenuhnya. Sekarang sampah yang kita pungut, solusinya kita ngebuang kemana? Harus kita kebuang ke ada kebersihan seperti itu kan. Sampai kapanpun akan seperti itu terus, tidak akan ada perubahan. Dari situlah kami coba untuk sama teman-teman itu bikin konsep Selok Bantaran itu ingin merubah perubahan yang signifikan itu karena dari perjalanan sebelumnya itu jadi motivasi untuk saya untuk merubah terus kita gimana nih caranya untuk membersihkan sungai ini. Nah dari situlah kami coba untuk sama teman-teman itu bikin konsep, ada beberapa konsepan yang kita angkat di sini. Yang pertama adalah konservasi bambu. Yang kedua konservasi mata air, ketiga konservasi ikan netik, yang keempatnya adalah pemberdayaan, yang kelimanya itu adalah mungkin dari dampaknya kita konsen adalah jadi tempat wisata. Tapi wisata dalam artian itu wisata edukasi yang akan kita coba garap di sini. Jadi pulang ke rumah itu minimalnya ada pengetahuan tentang lingkungan. Kita banyaknya ke sosialisasi ke masyarakat, lewat pendekatannya adalah anak-anak. Jadi kita pengennya anak-anak dulu yang kita rangkul. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak generasi yang baru itu untuk supaya mengerti dan istilahnya menyayangi sungai karena dia berenang di sini dan dia harus bersihin ini tempatnya. 2013 kami sudah membuat namanya Sekolah Sungai. Ya edukasinya cerita-cerita tentang sungai karena untuk segala sesuatu memulai jiwa senangnya dulu ini timbul. Dari situ kita mulai sedikit-sedikit mengasih tahu, mengasih arahan. Sampai sekarang kalau anak-anaknya yang suka kesini dia berenang pasti bersih-bersih sampah dulu. Walaupun kecil itu sangat berarti sekali. Jadi sedikit-sedikit ya mudah-mudahan nilai itu ternyata sangat antusias masyarakat. Nah terus bambu, kenapa bambu? Saya lihat bambu itu simpan air, cadangkan air, distribusikan air. Makanya dari situ kami kalau untuk masalah penanaman bambu itu harus tetap berjalan.
Karena di sini salah satunya mata air yang di sini adalah mata air dari bambu. Nah itu salah satunya mungkin yang saya sangat tertarik dengan bambu, bukan hanya dari segi untuk lingkungannya, untuk airnya, tetapi ininya juga kan pohonnya itu sangat, kalau kita bisa mengolahnya, itu sangat nilai ekonominya sangat tinggi kan. Karena bambu itu harus wajib di pruning juga, itu ada masa-masanya harus ditebang. Tapi minimal 1 meter ke atas jangan ditebang, jangan sampai di bawah. Nah ini yang kami sekarang lagi coba, ada beberapa program, asalnya kami dari kerajinan hanya sekedar sedotan bambu. Nanti ke depannya mudah-mudahan saya bikin kayak gelas-gelas bambu, terus kita bikin juga yang sekiranya dari craftnya, terus dari furniturnya. Jadi minimalnya warga itu tahu bahwa bambu yang di sini segini banyaknya, ternyata nilai ekonominya sangat tinggi. Tanaman alhamdulillah kita nanam bambu sudah lumayan cukup banyak, pembibitan masih jalan juga. Jenisnya itu ada sekitar 18 jenis bambu. Saya rencananya di sini pengen bikin arboretum kecil mini bambu gitu. Jadi kalau ada anak-anak ke sini pada datang, minimalnya tahu ini jenis bambu apa. Oh ini bambu gua 2, bambu tali kegunaannya untuk apa. Karena kan setiap satu jenis bambu itu beda untuk kerajinan, beda-beda untuk craft juga, ada untuk konstruksi. Makanya kita jangan dulu mikirin yang lain, bantaran aja dulu, karena ini das. Kalau lihat sekarang pelanggaran ini sudah sangat berat. Tapi minimalnya adalah lahan yang masih kosong ke arah hulu tapi kan. Jadi kita setiap ada tanah ini, oh ukuran sini ini tanah siapa, tanya-tanya dulu, saya tanam pohon. Oh ini mah punya ini ya, saya tanam pohon. Seperti itu kan, karena saya takut juga nanam di tanah pribadi orang, akhirnya jadi berantem. Kalau air itu sekarang kondisinya sekarang semakin parah, itu udah tanda-tanda. Tanda-tanda itu dalam artian ini akan bencana yang sangat besar mungkin. Itu kan banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana, solusinya bilangnya sampah. Buang masyarakat sampah di mana saja. Bukan itu saja ternyata kan. Kerusakan hutannya yang sangat, makanya erat tadi bilang sungai, hutan, sama SDM sampah ini yang harus kita nomor satukan. SDM yang terpentingnya ini, karena kalau SDM-nya kita kurang, tetap nggak akan ada solusi sama sekali. Pemerintah mau habis berapa triliun juga nggak akan ada solusi. Makanya kalau saya mah menyarankan, kenapa tidak sekali-kali mah coba untuk kerjasama sama PLN lah atau siapalah. Ini ketahuan nih buang sampah, ibu wayahna besok mah listrik sehari di Pareman ku PLN gitu dimatiin. Atau minimalnya sanksi sosialnya lah. Jadi dampaknya itu sekarang saya buang sampah nih, besoknya ketahuan karena ada dokumentasi lampunya dimatiin sehari. Itu menurut saya istilahnya hukuman yang tidak berat, tetapi minimalnya jerak ke masyarakatnya. Itu harus semua pihak dirangkulkan. Buat saya itu Cikapundung artinya ini sangat bersejarah. Walaupun sampai kapan saya jalan sendiri nggak ada teman, ya itu akan tetap lakukan karena sabar dan ikhlas yang akan saya coba untuk diterapkan di sini.